Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum memulai pembelajaran, mohon untuk anak-anak perhatikan dengan baik dan benar. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Arti dan tujuan dari reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Tujuan dari reproduksi yaitu makhluk hidup bereproduksi untuk mempertahankan jenisnya agar tetap lestari atau tidak punah. Kita atau manusia di dalam tubuh manusia itu tersusun atas sel-sel. Nah, sel di dalam tubuh manusia mengalami pembelahan. Pembelahan pada sel manusia ada dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis dan meiosis memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan dan perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis yaitu jumlah kromosom sel induk pada pembelahan mitosis dan meiosis bersifat diploid atau sama-sama bersifat diploid atau 2N. Tetapi pada jumlah kromosom sel anakan, jumlahnya pada pembelahan mitosis adalah sifatnya adalah diploid atau 2N, sedangkan pada pembelahan meiosis sifatnya haploid atau N. Kemudian hasil dari pembelahan pada pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan baru, sedangkan pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan baru. Pada bagian sel yang mengalami pembelahan, pada pembelahan mitosis adalah seluruh sel di dalam tubuh kecuali sel kelamin. Contohnya adalah sel-sel kulit, sel-sel organ dalam, sel-sel pada anggota tubuh, dan yang lainnya. Kemudian pada pembelahan meiosis, sel yang mengalami pembelahan meiosis yaitu sel kelamin atau sel genosom. Kemudian perkembangbiakan pada manusia. Perkembangbiakan pada manusia terjadi secara generatif atau yang disebut dengan kawin. Pada manusia jantan atau laki-laki, alat kelaminnya adalah testis yang menghasilkan sperma, dan pada betina atau perempuan alat kelaminnya adalah ovarium yang menghasilkan ovum, yang nantinya ovum dan sperma akan bertemu membentuk zigot atau calon bayi. Kemudian berikut ini adalah gambar organ reproduksi pada laki-laki yang ditunjukkan oleh anak panah A itu adalah vas deferens, yang B itu adalah uretra, yang C itu adalah penis, yang D adalah scrotum, yang E adalah testis, yang F adalah epididymis, yang G adalah kelenjar Cooper atau bulboreta, yang H adalah kelenjar prostat, dan yang I adalah vesicula seminalis. Berikut penjelasan dari organ-organ reproduksi yang tadi. Yang pertama, nama bagian organ dan fungsi dari organ reproduksi laki-laki. Yang pertama ada penis. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau saluran urin dan saluran
sperma, keluarnya sperma ya. Yang kedua ada skrotum, yaitu bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian yang ketiga ada testis, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, fungsinya untuk mereproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang dimiliki oleh laki-laki. Kemudian yang keempat ada epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang bentuknya seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara setelah dikeluarkan dari testis. Kemudian vas deferens adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya menghubungkan epididymis dengan uretra, yang mana tadi uretra adalah saluran kencing dan saluran sperma. Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian yang selanjutnya ada kelenjar vesicula seminalis, yaitu bagian yang bentuknya seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Fungsinya menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian yang selanjutnya ada kelenjar prostat, yaitu bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletaknya di bawah kantong kemih. Fungsinya menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cooper, yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsinya menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, yang ini adalah organ reproduksi pada wanita atau perempuan. Yang A itu adalah yang disebut dengan ovarium. Jumlahnya ada 2, sepasang di kanan dan di kiri. Ovum itu menghasilkan sel telur. Ovarium ya, bukan ovum. Yang A itu ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Yang B itu adalah tuba fallopi, saluran dari lanjutan dari ovarium yang berfungsi sebagai pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Kemudian yang C itu yang disebut dengan infundibulum, yang D adalah fimbre atau bulu-bulu halus, yang E itu adalah uterus atau rahim, yang F itu dinding rahim atau endometrium, yang G itu adalah serviks atau mulut rahim, yang H itu adalah vagina. Berikut adalah nama bagian organ pada perempuan atau organ reproduksi pada perempuan beserta fungsinya. Yang pertama ada ovarium. Ovarium yaitu struktur berbentuk seperti telur, jumlahnya 2 buah, yaitu terletak di samping kanan dan di kiri rahim atau uterus, yang fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian yang kedua ada saluran telur atau tuba fallopi atau oviduct, yang disebut dengan oviduct ya. Itu adalah saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Kemudian yang ketiga ada infundibulum, yaitu struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. Kemudian yang keempat ada rahim atau uterus, yaitu struktur seperti
buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian yang kelima ada endometrium, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Kemudian yang keenam ada serviks, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina atau yang sering disebut dengan mulut rahim. Kemudian vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Kemudian yang selanjutnya adalah fimbre, yaitu struktur yang berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Berikut adalah spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma yang awalnya adalah, coba kita lihat. Ini adalah tampang melintang jika kita melihat saluran dari salah satu alat kelamin organ kelamin dari laki-laki, ada epididymis. Itu jika diiris secara melintang atau dilihat secara melintang akan terbentuk gambar seperti itu. Kemudian sudah ya, kita lihat sel spermatogonium yang bersifat 2N membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer yang bersifat 2N. Kemudian spermatosit primer yang bersifat 2N membelah lagi secara meiosis 1, awalnya mitosis ya, kemudian membelah secara meiosis 1 menghasilkan 2 anakan spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Kemudian 2 anakan spermatosit sekunder membelah lagi secara meiosis 2 menghasilkan 4 anakan baru atau spermatid yang bersifat N atau haploid. Nah, akhirnya berdiferensiasi menjadi spermatozoa, yaitu sperma yang akhirnya keluar dari tubuh laki-laki atau dari alat kelamin laki-laki. Bentuknya ada kepalanya seperti ini. Ini adalah kepala sperma yang nantinya akan masuk ke dalam ovum. Kemudian yang ini adalah lehernya sperma. Ini adalah leher dari sperma. Kemudian yang terakhir ini adalah ekor sperma. Nah, di mana ketika sperma masuk ke dalam sel ovum, yang masuk hanya bagian kepala spermanya saja. Sedangkan leher dan ekor dari sperma akan putus. Nah, berikut ini adalah proses pembentukan ovum. Terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Coba, dari sel oogonium membelah secara mitosis menghasilkan anakan primer atau oosit primer yang sifatnya sama dengan induknya, yaitu sifatnya adalah 2N atau diploid. Kemudian membelah lagi secara meiosis 1 menghasilkan 2 anakan baru yang bersifat N atau haploid, yaitu oosit sekunder. Oosit sekunder membelah lagi secara meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan baru atau ootit dan akhirnya menjadi ovum.
ini siklus menstruasi atau haid pada perempuan. Apa itu menstruasi? Menstruasi yaitu peristiwa meluruhnya dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi. Siklus haid yang normal pada wanita adalah 28 hari. Dinding rahim mengalami penebalan oleh hormon estrogen dan progesteron. Dan akhirnya ketika sel telur tidak bertemu dengan sperma atau tidak dibuahi, maka dia akan meluruh bersama dinding rahim atau endometrium, menghasilkan darah menstruasi. Coba lihat, ini siklus yang dialami oleh dinding rahim, gambarnya seperti ini. Ada 0-5 hari itu fase menstruasi. Kemudian 10-14 hari adalah fase proliferasi, yaitu masa subur pada wanita. Dan yang antara hari 15-28 itu adalah fase sekretori, di mana pada fase sekretori jika tidak terjadi pembuahan atau jika di endometrium itu tidak ditempati oleh ovum yang dibuahi oleh sperma, maka dia akan bersiap-siap kembali untuk meluruh atau menstruasi kembali. Nah, ini adalah penjelasannya. Fase-fase menstruasi. Fase yang pertama adalah fase menstruasi, yaitu meluruhnya dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang memicu berkembangnya folikel dalam ovarium, dan hanya satu folikel yang dapat berkembang di setiap bulannya. Fase yang kedua adalah fase proliferasi, yaitu masa subur pada wanita. Pada fase ini terjadi penebalan dinding rahim dengan bantuan hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh folikel. Tujuannya dari penebalan dinding rahim adalah untuk persiapan sebagai tempat melengkapnya embrio apabila sel telur atau ovum dibuahi oleh sperma. Hormon estrogen memicu kembali kelenjar pituitari atau menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Atau peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut dengan ovulasi, pelepasan sel telur yang telah matang. Fase yang ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbre dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi pembuahan, maka akan dikirim sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi, sehingga jumlahnya menjadi rendah. Hal ini yang menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim meluruh atau yang disebut dengan proses menstruasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada fertilisasi dan kehamilan. Apa itu yang disebut dengan proses fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi, yaitu saluran antara ovarium dengan uterus. Yang menghubungkan ovarium dengan uterus maksudnya ya. Zigot akan melakukan pembelahan dan perkembangan menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, di mana di dalam rahim kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium atau dinding rahim. Pada kondisi ini, seorang perempuan mengalami kehamilan. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Nah, inilah gambarnya ya dari
9 minggu, 12 minggu, 16 minggu, 20 minggu, 25 minggu, 29 minggu hingga 38 minggu atau 9 bulan 10 hari. Nah, sebelum ini coba saksikanlah video yang akan Ibu tayangkan. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Nah, tadi kita sudah saksikan perjalanan pertemuan antara ovum dan sperma pada manusia yang akhirnya menghasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio atau bayi atau bakal calon bayi. Nah, sekian, terima kasih pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.